Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan diberikan lindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagian terakhir dari pemanfaatan peta penginderaan jauh dan SIG. Nah, pada bagian ini hampir mirip pada video atau pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai analisa keruangan SIG. Tetapi pada kesempatan kali ini analisa keruangan SIG untuk kajian kesehatan lingkungan. Sebelumnya kita akan menggunakan SIG sebagai analisis pada potensi wilayah. Sedangkan kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kajian kesehatan lingkungan. Kita mulai dari apa arti dari kesehatan lingkungan. Menurut HALKI atau Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia, kesehatan lingkungan adalah suatu kondisi lingkungan yang dapat menopang keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dengan lingkungannya untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat. Selain itu, menurut pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 ada beberapa sasaran dari pelaksanaan kesehatan lingkungan. Yang pertama, ada tempat umum meliputi hotel, terminal, pasar, pertokoan, dan usaha-usaha sejenisnya. Kemudian ada lingkungan permukiman yang meliputi rumah tempat tinggal, asrama, atau sejenisnya. Berikutnya ada lingkungan kerja yang meliputi perkantoran, kawasan industri, dan lain sebagainya. Kemudian ada angkutan umum seperti halnya kendaraan laut, udara, dan darat yang diperuntukkan untuk masyarakat umum. Dan terakhir ada lingkungan lainnya, misalnya bersifat khusus seperti lingkungan yang berada dalam keadaan darurat, bencana, perpindahan penduduk secara besar-besaran, atau tempat yang bersifat privasi atau khusus. Berikutnya kita masuk pada pengaruh lingkungan terhadap kesehatan. Ada 4 peranan lingkungan dalam menyebabkan gangguan kesehatan. Pertama yaitu reservoir, yaitu peran lingkungan sebagai reservoir dapat dijelaskan dengan adanya manusia, hewan, dan benda sebagai tempat berkembang biaknya bibit penyakit. Contoh air kotor, sampah, dan lain sebagainya. Kedua, ada pengaruh lingkungan sebagai agen atau penyebab penyakit. Contoh peran lingkungan sebagai penyebab penyakit adanya beberapa mikroba penyebab penyakit, baik dari golongan bakteri, jamur, virus maupun protozoa, serta adanya zat-zat kimia. Selain itu, pengaruh di lingkungan adanya radiasi, tekanan udara, aliran listrik, dan lain sebagainya. Jadi kesemuanya itu bisa menghantarkan bibit-bibit penyakit. Kemudian ada media transmisi. Peran transmisi dikarenakan lingkungan dapat berperan sebagai benda perantara, seperti contohnya udara, air, makanan, dan sebagainya. Seperti halnya perkembangan virus corona ini yang dapat melalui sentuhan atau maupun udara. Maka dari itu kita harus tetap berhati-hati dan memakai masker saat keluar ruangan atau keluar dari rumah kita. Dan terakhir ada faktor atau peran lingkungan sebagai penular atau penyebar penyakit, dikarenakan di lingkungan terdapat beberapa hewan yang berperan sebagai vektor penular atau pemindah bibit penyakit sehingga terjadi penularan. Contoh lalat, kecoa, nyamuk, dan lain sebagainya. Jadi kan contohnya itu demam berdarah disebabkan oleh nyamuk. Sedangkan mungkin penyakit seperti gangguan pencernaan disebabkan oleh adanya bakteri yang hinggap pada lalat, dan kemudian lalat menghinggapi makanan yang ingin kita makan. Kemudian kita akan masuk pada pemanfaatan SIG untuk kajian kesehatan lingkungan. Sistem informasi geografis melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki banyak manfaat, termasuk untuk kajian kesehatan lingkungan. SIG dapat digunakan untuk menentukan distribusi penderita suatu penyakit, pola atau model penyebaran penyakit, penentuan distribusi unit-unit rumah sakit ataupun tenaga medis dapat pula dilakukan dengan SIG. SIG dalam kesehatan masyarakat dapat digunakan untuk hal-hal seperti berikut ini, yaitu yang pertama, menentukan distribusi geografis penyakit. Jadi kita dapat melihat persebarannya di daerah mana saja, analisis tren spasial dan temporal, serta pemetaan populasi berisiko, stratifikasi faktor risiko. Jadi ada tingkatan-tingkatan risiko tertentu pada tiap-tiap wilayah. Kemudian ada penilaian distribusi sumber daya, dan terakhir monitoring penyakit. Jadi kita bisa melihat
dari persebaran-persebaran yang ada, seperti halnya persebaran COVID atau Corona saat ini. Jadi ada beberapa wilayah yang memang harus sangat diperhatikan karena persebaran Corona yang sangat meningkat. Kemudian, sistem informasi geografis memiliki beberapa keuntungan dalam metode konvensional yang digunakan dalam perencanaan, manajemen, dan penelitian kesehatan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai manajemen data. SIG memberikan kemampuan bagi pengguna atau user untuk menyimpan, mengintegrasikan, menampilkan, dan menganalisis data dari lapangan yang dipadukan dengan citra sebagai komponen spasial yang diperoleh dari sumber data yang berbeda. Dalam hal ini, adanya manajemen data dari kesehatan akan dikombinasikan melalui komponen spasial. Dalam artiannya bisa memasukkan wilayah-wilayah persebaran penyakit contohnya, ataupun wilayah-wilayah persebaran fasilitas kesehatan. Visualisasi. SIG merupakan alat yang akurat untuk menghadirkan informasi spasial terhadap prediksi penyebaran suatu penyakit wilayah lain. Contohnya seperti berikut ini. Jadi ada penampilan sebuah peta persebaran dan didukung oleh data atributnya. Jadi memang SIG sangat membantu dalam penyampaian informasi kesehatan. Kemudian analisis overlay. SIG dapat membantu dalam pengambilan keputusan dan penelitian medis terhadap pemodelan multikriteria yang membantu dalam memahami asosiasi atau hubungan antara penyakit dengan penyakit lainnya dan memberikan gambaran yang spesifik terhadap kasus penyakit di suatu daerah. Jadi multikriteria di sini dapat dijadikan layer-layer dalam pembuatan sebuah peta. Jadi ini dicontohkan mungkin beberapa kasus persebaran penyakit-penyakit di suatu wilayah. Jadi ini wilayahnya sama tetapi penyakitnya berbeda-beda. Contohnya, ada sebuah studi kasus di mana ada peta tingkat persebaran 10 besar penyakit di Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali. Nah, jadi dari hasil overlay yang ada tingkatan-tingkatan tertentu. Jadi setiap wilayahnya ada beberapa contoh penyakit dominan yang lebih sering muncul dibandingkan penyakit yang lainnya. Hal itu pasti akan bisa dijadikan sebagai dasar penelitian untuk kesehatan. Berikutnya kita masuk pada analisis buffer. SIG dapat menciptakan zona dari analisis buffer. Pengguna user dapat mengkhususkan ukuran buffer dan mengkombinasikan dengan informasi data insidensi penyakit atau data kesehatan lainnya untuk memperkirakan jumlah kasus yang terjadi dalam zona buffer. Ini ada contoh mengenai peta jangkauan fasilitas kesehatan Kabupaten Boyolali. Dalam hal ini contoh buffernya berbentuk garis, bukan titik atau poin. Jadi ini berdasarkan jalan raya untuk menuju akses fasilitas kesehatan. Semakin warnanya biru tua menandakan semakin susah aksesibilitasnya, semakin warnanya biru muda menunjukkan bahwa aksesibilitasnya semakin mudah menuju ke fasilitas kesehatan. Berikutnya kita akan membahas mengenai analisis statistik. SIG dapat menyelesaikan kalkulasi spesifik seperti proporsi populasi dalam suatu radius tertentu dari suatu pusat kesehatan dan juga mengkalkulasi jarak dan area sebagai contoh jarak suatu masyarakat ke pusat kesehatan serta yang dicakup oleh program kesehatan tertentu atau cakupannya. Dalam hal ini, adanya suatu pengolahan data SIG yang kemudian dihitung atau dikalkulasi secara statistik untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Contohnya, kondisi kepadatan penduduk tertentu setelah dihitung berdasarkan kepadatan penduduk dan luas wilayahnya, kita dapat menganalisis diperlukan beberapa fasilitas umum dalam wilayah tersebut. Berikutnya, query. SIG memberikan interaksi pertanyaan untuk mendapatkan intisari informasi yang dimasukkan ke dalam peta, tabel, grafik, dan juga dapat menjawab pertanyaan dari lokasi, kondisi, tren, dan pemodelan dan pola spasial. Dalam hal ini, query difungsikan sebagai data atribut dalam SIG. Jadi penambahan informasi pelengkap mengenai data-data spasial yang ada dalam SIG. Dan terakhir ada pembahasan mengenai pemanfaatan SIG untuk pemetaan penyakit dan kepentingan kesehatan. Contoh utamanya saat ini, kita sering melihat data-data mengenai konfirmasi penduduk Indonesia yang positif terkena virus corona. Setiap hari selalu diupdate data-datanya dan perkembangan wilayahnya yang terdampak, agar masyarakat bisa lebih
perhatian atau bisa lebih waspada, karena memang perlu adanya perhatian pada wilayah yang sering terjadi atau sering memunculkan kasus positif corona. Ada beberapa contoh pemanfaatan SIG dalam bidang kesehatan masyarakat. Yang pertama, mengidentifikasi masalah kesehatan yang ada di masyarakat. Dalam mendukung fungsi ini, SIG dapat digunakan untuk memetakan kelompok masyarakat serta areanya berdasarkan status kesehatan tertentu. Misalnya status kehamilan, maka di wilayah tersebut harus didata terlebih dahulu berapakah jumlah ibu yang sedang mengandung atau yang sedang mengalami kehamilan. Nah, untuk merencanakan pembangunan bidan atau posyandu di wilayah tersebut. Kemudian mendiagnosa dan menginvestigasi masalah serta resiko kesehatan di masyarakat. Sebagai contoh, seorang epidemiologis sedang mengolah data tentang kasus asma yang diperoleh dari rumah sakit, puskesmas, dan pusat-pusat pelayanan kesehatan lainnya. Ternyata dia menemukan terjadi kenaikan kasus yang cukup signifikan di suatu rumah sakit. Maka kemudian dia mencari tahu sumber penyakit tersebut. Kemudian menginformasikan, mendidik, dan memberdayakan masyarakat mengenai isu-isu kesehatan. SIG dalam hal ini dapat menyediakan informasi mengenai kelompok masyarakat yang diidentifikasi memiliki pengetahuan yang kurang mengenai informasi kesehatan tertentu, sehingga kemudian dapat dicari media komunikasi yang paling efektif bagi kelompok tersebut, serta dapat dibuat perencanaan mengenai waktu dan waktu yang paling tepat untuk melakukan promosi kesehatan pada kelompok masyarakat yang kurang memahami mengenai isu-isu kesehatan. Kemudian membangun dan menggerakkan hubungan kerjasama dengan masyarakat untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah kesehatan. Dalam hal ini, identifikasi yang dilakukan adalah mencari masyarakat-masyarakat yang melek terhadap kesehatan dan kemudian dikumpulkan untuk melakukan sosialisasi terhadap warga atau penduduk yang lain yang kurang sadar akan pentingnya kesehatan. Contohnya kita bisa menunjuk beberapa ibu-ibu PKK menjadi bagian dari pengurus posyandu. Dan contoh terakhir ada membangun kebijakan dan rencana yang mendukung usaha individu maupun masyarakat dalam menyelesaikan masalah kesehatan. Contohnya dalam hal ini adanya analisa wilayah cakupan puskesmas. Dalam hal ini SIG digunakan untuk memetakan utilitas atau fasilitas dari tiap-tiap puskesmas oleh masyarakat, sehingga dapat dibuat perencanaan yang jelas mengenai sumber daya kesehatan yang perlu disediakan untuk puskesmas tersebut, disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masyarakat yang ada di sekitar puskesmas tersebut. Itu tadi contoh pemanfaatan SIG dalam bidang kesehatan masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Itu tadi pemanfaatan SIG pada bidang kesehatan. Mohon maaf bila ada salah kata. Bila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar atau kita diskusikan bersama pada Microsoft Teams. Ingat selalu, kita sedang mengalami pandemi corona, maka dari itu sering-seringlah cuci tangan, serta tetap di rumah saja apabila tidak ada keperluan mendesak di luar rumah. Bila terpaksa keluar rumah, pakailah masker, serta tetap jaga jarak dengan orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.